Assalamualaikum sahabat Sani Tani. Saat ini kita berada di kebun Pak Sani. Kita akan bertemu dengan Pak Sani untuk menanyakan beberapa pertanyaan dari sahabat Sani Tani semua. Mari kita cari Pak Sani. Assalamualaikum Pak Sani. Waalaikumsalam. Sibuk Pak Sani? Ya mas, gimana? Ya, gimana kabarnya Pak Sani? Ini Alhamdulillah. ada beberapa pertanyaan dari sahabat Sani Tani semua. Jika mungkin tidak repot, bisa dibantu untuk dijawab Pak Sani? Iya nggak apa-apa mas. Monggo silakan. Gini Pak Sani, ini pertanyaan yang pertama tentang tanaman jeruk yang sulit berbuah Pak Sani. Tanaman jeruk sulit berbuah. Oke, sebelumnya kami menyapa dulu pada sahabat-sahabat Sani Tani yang lama kita nggak pernah upload video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sani Tani dan petani jeruk dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan waktu dan kesempatan bisa ketemu lagi di channel ini untuk berbagi pengalaman di dalam cara merawat tanaman jeruk. Sahabat tani semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat tani berkaitan dengan tanamannya sulit berbuah. Itu mas ya? Betul Pak Sani? Ya. Sahabat tani semuanya, ada beberapa faktor penyebab tanaman jeruk kita ini sulit berbuah. Yang pertama, banyaknya buah yang dihasilkan pada musim yang lalu atau periode pembuahan yang lalu. Kemudian yang kedua, karena faktor nutrisi atau kekurangan nutrisi. Dan yang ketiga yaitu faktor stressing atau tanaman kurang stres. Dan yang keempat, faktor banyaknya cabang vegetatif. Dalam hal ini berkaitan dengan pemangkasan ya. Dari beberapa faktor tersebut kami coba mengulasnya. Untuk yang pertama yaitu faktor kelebatan buah. Sahabat tani semuanya, di saat tanaman jeruk sedang berbuah, maka banyak tenaga atau energi dari tanaman itu sendiri yang dikeluarkan untuk mendukung keberadaan buah-buah yang dihasilkannya. Semakin banyak buah yang dihasilkan, tentunya semakin banyak energi atau tenaga tanaman yang dikeluarkan untuk mendukung keberadaan buah-buah tersebut. Sehingga pada musim berikutnya tanaman akan sulit menghasilkan buah. Dan yang kedua, di saat tanaman sedang berbuah banyak, karena konsentrasi atau tenaga terfokus pada mendukung keberadaan buahnya, maka tanaman juga akan sulit bertunas. Sehingga banyak cabang-cabang yang harusnya bisa mengganti untuk menghasilkan buah jadi berkurang, sehingga produksinya akan menurun. Kemudian bagaimana solusinya? Sahabat tani semuanya,
Sebagai seorang petani tentu senang ya melihat tanaman jeruk kita ini menghasilkan buah yang banyak atau yang lebat. Dan sebaliknya kita akan sedikit tidak puas apabila tanaman kita ini kurang menghasilkan buah. Tetapi kemampuan tanaman tidak bisa dibohongi. Kita harus adil, kita harus membantu supaya tanaman bisa menghasilkan buah terus-menerus. Maka kita bantu untuk melakukan penjarangan buah. Kita kurangi produksi buah apabila terlalu lebat, sehingga tenaganya sebagian bisa untuk memunculkan tunas dan bisa untuk pembesaran buah yang dampaknya atau dampak positifnya nanti akan menghasilkan buah di periode berikutnya. Seperti lahan kita ini, alhamdulillah tanamannya tidak pernah menurun produksinya. Kita selalu melakukan penjarangan buah dan mengatur percabangannya. Dan juga buahnya kan, bunganya kan sudah mulai ini mas, sudah mulai bermunculan lagi. Untuk selanjutnya yaitu faktor nutrisi. Di saat tanaman jeruk kita banyak menghasilkan buah dan banyak mengeluarkan energi atau tenaganya, tentunya tanaman jeruk kita akan menyerap lebih banyak unsur hara yang ada di dalam tanah. Apabila kita di dalam melakukan pemupukan tidak berimbang, artinya jenis pupuk dan takarannya tidak sesuai dengan jumlah buah yang dihasilkan tanaman jeruk sebelumnya, maka akan terjadi defisiensi unsur hara atau penurunan tingkat kesuburan di lahan kita, yang mana selain diserap oleh tanaman, unsur hara juga sebagian akan hanyut oleh air dan ada beberapa yang menguap. Kemudian bagaimana solusinya? Sahabat tani semuanya, tentunya kita harus bijak di dalam memberikan pemupukan. Yang menjadi pertimbangan di dalam melakukan pemupukan yaitu banyaknya buah yang dihasilkan di musim sebelumnya, kemudian tingkat kesuburan dari tanaman itu sendiri dengan cara atau pendekatan melihat dari jumlah daun, warna daun, dan ukuran daun. Dan juga kita bisa berpedoman pada buah yang dihasilkan dengan cara menghitung rata-rata hasil buah per pohon di lahan kita ini. Untuk pendekatan, untuk takarannya kurang lebih 2-4% dari bobot buah yang dihasilkan. Kemudian cara yang lain untuk mencukupi unsur hara di dalam tanah, jangan lupa kita selalu melakukan pembenah tanah atau memperbaiki tanah di lahan kita. Jangan setiap tanaman kurang subur kita hanya terpaku selalu memberikan pupuk atau menambah jumlah pupuk. Ada beberapa pupuk yang kita berikan justru akan mengendap di tanah atau bahkan meninggalkan residu yang berdampak pada tanaman sulit menyerap di unsur hara yang lain. Lakukan perbaikan tanah atau pembenahan tanah, bisa kita menggunakan dolomit atau dengan asam humat serta
asam amino sebagai nutrisi. Sekalian Pak, mungkin bisa dibantu untuk merek pupuk yang digunakan oleh Pak Sani, biar rekan-rekan sahabat Sani Tani semua bisa tahu resep rahasianya gitu Pak. Ya, sebenarnya untuk pupuk itu kita tidak terpaku pada merek Mas ya. Silakan yang tersedia di tempat-tempat sahabat tani semua. Kebetulan pupuk yang kita gunakan NPK seperti biasa, untuk mereknya udah sama aja lah. Sedangkan untuk asam humat yang kita pakai biasanya dengan merek Komik. Nah, mungkin di tempat sahabat tani ada. Kalau nggak ada ya terserah merek apa aja. Kalau kami selama ini menggunakan merek dagang Komik. Sedangkan untuk asam aminonya selama ini kami menggunakan merek dagang Ajipol. Tapi ini bukan promosi loh ya, ini nggak ada vendor atau sponsor dari perusahaan. Jadi kebetulan aja kami pakai dua tersebut. Silahkan sahabat tani tentukan sendiri. Untuk selanjutnya yaitu faktor stressing atau tanaman mengalami stres. Dalam hal ini stres air ya. Sahabat tani semuanya, tanaman jeruk akan menghasilkan buah apabila mengalami stres. Semakin tanaman itu stres, maka akan semakin banyak tanaman menghasilkan buah dan sebaliknya. Kemudian hal yang tidak mungkin apabila di musim hujan seperti saat ini. Kebetulan tahun ini kan curah hujannya kan terlalu sering ya dan lebat. Tentu tanaman kita akan sulit mengalami stres atau perlayuan. Kemudian bagaimana solusinya? Sahabat tani semuanya, apabila tanaman kita tidak bisa mengalami stres atau curah hujan yang terlalu banyak, kita bisa membantu tanaman itu supaya bisa menghasilkan bunga dengan cara kita memutus perakaran di sekitar tanaman sehingga kemampuan tanaman menyerap unsur hara yang di dalam tanah ini berkurang. Untuk cara yang kedua, kita bisa melakukan penyemprotan menggunakan ZPT atau hormon pertumbuhan. ZPT yang kita gunakan yaitu hormon untuk menghentikan pertumbuhan vegetatif, sehingga tanaman akan berhenti bertunas dan akan fokus pada mata tunas yang akan menghasilkan bunga. Untuk detailnya mungkin lain waktu kita buatkan videonya Mas ya. Baik Pak, nanti kita buatkan video selanjutnya untuk sahabat Sani Tani Pak. Ya, kayaknya kepanjangan nanti kalau kita ulas ini. Yang selanjutnya yaitu faktor percabangan atau banyaknya cabang vegetatif. Dalam hal ini kesalahan kita di dalam melakukan pemangkasan atau pruning ya. Sahabat tani semuanya, banyak dari teman-teman kita petani atau sahabat-sahabat petani kita yang salah di dalam melakukan pemangkasan. Kebanyakan mereka senang dengan pertumbuhan yang subur, yang tinggi, sedangkan cabang-cabang tersebut sebenarnya tidak bisa menghasilkan bunga atau masih butuh waktu pertunasan berikutnya untuk menghasilkan bunga. Kemudian bagian mana cabang-cabang yang seharusnya kita pangkas supaya tanaman bisa menghasilkan bunga. Nah, coba kita contohkan seperti ini Mas. Jadi banyak petani yang senang dengan pertumbuhan yang subur seperti ini, tapi tanaman
Tapi cabang ini sebenarnya tidak langsung bisa mengeluarkan bunga. Cabang-cabang yang bisa mengeluarkan bunga yaitu cabang-cabang yang ujung daunnya ini atau ujung cabangnya ini terbuka seperti ini. Jadi kita lakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang pertumbuhannya paling dominan atau terlalu menjulur seperti ini. Nah, ini kita potong aja Mas, supaya dia terfokus nutrisinya pada cabang-cabang yang nantinya akan menghasilkan buah. Mungkin seperti itu ya, atau kalau ada pertanyaan lagi silahkan diisi kolom komentar ya. Mohon maaf mungkin penjelasannya agak belepotan karena lama kita tidak bikin video. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Sanitani semuanya. Ya sahabat tani semuanya, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat yang menanyakan tentang tanamannya sulit berbuah. Semoga apa yang sudah kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kami selalu mengajak untuk terus semangat dalam bertani. Mari kita gunakan waktu kita untuk merawat tanaman kita supaya lebih bagus lagi. Jangan pernah berkecil hati apabila tanamannya saat ini kurang produksinya atau kurang menghasilkan buah. Maksimalkan perawatannya. Ingat, rezeki nggak akan kemana. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, tentu kita juga nggak dapat rezeki. Mungkin begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanitani.